Masih enak lah tuh bang. Ya, syukurin aja sih. Sebenarnya syukurin aja. Iya. Jangan nggak syukurin. Maksudnya kalau salah ya syukurin gitu. Syukurin aja hidup ini. Tapi itu beneran gaji abang yang 19? Bener. Serius Demi Allah. Sumpah demi Allah. Kalau perlu tanya ada kepala apa namanya Pak Rizal Rafsanjani. Itu seterusnya gitu? Enggak. Pas aku di Kalimantan gajiku udah UMR. Karena aku berpikir gini, 1,9 siapa yang menerima aku fresh graduate? 1,9 ya udah aku mau kerja. Enggak, yang pas masih gaji abang masih 19 itu kan bersih abang kasih sama orang tua abang. Bersih. Jadi abang misalnya kayak pegangan abang gitu. Ya cuma 10.000. Mau rokok, mau ngopi nanti di bawah. Ya gimana ya bilangnya, kalau namanya tuh ngopi, mau merokok pasti ada aja kan. Ada aja ada receh-receh. Yang penting aku berasap dah itu aja. Gaji pertama pure kasih. Gaji kedua 50%. 50%. Gaji ketiga 50%. Sampai aku di Kalimantan pun aku di gajian beli beras. Yang penting bisa makan. Karena gimana ya, namanya polisi jujur ya nggak ada yang kaya. Call back nih. Nah, nggak ada yang kaya. Kalau kakak abang kerja apa? Kakak aku HSI. Safety. Apa? Safety. Jadi di project kan ada safety-nya. Yang mengingatkan pekerja-pekerja itu harus pakai helm gitu pakai ya. helm, harus keep safety untuk bekerja gitu lah, seperti itu. Nah sekarang karena pandemi dia balik ke Medan. Oh nggak kerja di sini? Nggak kerja di sini. Kerja di mana bang? Dulu di di PP nggak salah. Bukan Pemuda Pancasila, bukan. Yang apa itu? Project itulah. Enggak, maksud aku kakak abang di Medan nggak? Di Medan sekarang, baru balik. Enggak. Kerjanya di Medan ya di rumah aja. Nganggur. Enggak, yang dulu kerjanya pas sakti di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Karena pandemi, ya udah balik ke Medan. Jadi aku selalu ngingatin ke kakakku ini, ya aku ngapain di sana kalau aku nggak ada kerjaan. Karena waktu pandemi itu kan project kan di stop. Iya. Udah aku balik aja. Nggak mau gini. Ya balik aja, kamu ngapain di sana? Hidup di ibu kota tuh lebih sakit daripada ibu tiri. Tuh. Iya. Ya udah, dia balik ke Medan, ya udah, aku buka. Jadi aku juga nyoba untuk jualan juga sama kayak Rede juga. Aku buka lontong malam. Di daerah Sri Gunting. Di Kapi Terujung namanya. Kapi Ujung Jalan. Nama lontong malamnya lontong malam terujung. Terujung ya. Terujung kali lah. Terujung kali dah, lambung dah keluar ya kan. Ya udah, aku makan situ gitu. Sampai sekarang bang? Sampai sekarang alhamdulillah. Ya masih merintis lah, bukan merintis sih, baru buka. Ya pasti ada jatuh bangunan juga kan. Siapa yang menjaga jadinya? Mama sama kakakku. Karena sama tante juga sih. Jadi biar ada kegiatan nih semuanya. Sekalian kegiatan, sekalian nyari uang. Iya. Sekali apa? Terus jalan nyambil lah gitu. Enak lah gitu. Karena aku mikir kalau untuk jadi pegawai aja ya gitu-gitu aja kan. Iya sih. Menang kalah pasti usaha. Maybe. Betul kan? Betul nggak? Maybe. Betul. Betul ya? Ya betul. Kau buka usaha, biarpun usahamu kecil, pasti kau bosnya kan. Kau yang ngatur manajemennya semua. Ya. Bagus. Kalau di perusahaan kau kroco, digini-giniin kau mah bos. Ya kan? Enakan mana usaha kan? Kalau usaha bisa nggak diatur sama bos, nggak ada peraturan dari perusahaan kan. Ya mau merokok ya silakan merokok, mau ngopi. Kalau perusahaan kan ya monoton. Oh kerja, ini istirahatmu. Udah. Habis istirahat kau kerja lagi gitu. Jatuhnya kayak babu lah. Budak ya. Budak, lo mau usaha. Budak rupiah. Jadi itulah. Jadi sekarang aku kerja di suatu perusahaan industri untuk minyak goreng dan margarin, sortering margarin. Aku quality control di situ. Quality control. Jadi kita sebut aja perusahaan ini kali ya. Ya udah sebutin aja lah bang. Nah, aku di PT Pamin, Pacific Medan Industri. Jadi gimana tuh? Di Kim 2, kawasan industri Medan 2. Nah, aku kerja sip-sipan. Masuk malam. Quality control kalau di situ, kalau kawan aku ada bang, key grader namanya kalau di kopi-kopi. Kalau abang berarti kayak abang lah
lewat abang lah, ini bisa, ini layak gitu ya, ini enggak gitu ya. Jadi aku namanya QCI, jadi QCI. Quality Control Inspector. Jadi apa namanya, barang itu lagi diproduksi, kita yang ngecek ini layak nggak barang itu diproduksi. Temperaturnya gimana? Udah balik lagi ke kimia. Kalau aku jelasin ya linglung semua ini ceritanya. Gak apa-apa lah, sedikit-sedikit aja, mana tahu kan. Jadi aku di bagian Quality Control Inspector, bagian shortening dan margarin. Shortening itu untuk buat kue, buat roti. Margarin itu yang kalau kita makan roti pakai meses ya margarinnya itu. Ya semua tentang resipi-resipinya kita yang ngatur. Tapi jangan disebut lah resep perusahaan ya kan. Ya jangan, tapi nggak apa-apa juga, mana tahu kan. Janganlah. Jadi kita tahu kita harus inspeksi yang mana packagingnya bagus, texturizingnya bagus, terus dia harus pakai apa di dalam minyaknya, di dalam apa, harus pakai dimon dan apa kan, campuran apa gitu kan. Terus kita cek juga printnya gimana, expired date, production date-nya, nomor seri untuk pengirimannya, seperti itulah. Apa yang ngebedain, apa yang ngebuat itu layak diproduksi sama nggak layak diproduksi? Gini, dari bahan-bahannya. Dari bahan-bahannya yang pertama, yang kedua kita ada namanya kayak ngerilis barang gitu. Jadi barang itu kayak shortening gitu, untuk diekspor itu kan harus keras. Kita ngecek nih berapa kekerasan hardness-nya. Kalau diuji ternyata masuk spek, udah rilis barang masuk kontainer dan diekspor ke negara yang dituju gitu. Ya seperti itu dia. Tentang untuk pada saat dia pengisian di kotak gitu pakai polybag, pakai plastik itu ya kita harus tahu nih temperatur berapa. Kita harus tahu minyaknya speknya ini. Ya kita harus ngikuti spek ini. Pernah nggak bang pas udah diolah rupanya abang lewat quality control abang, ini nggak bisa diproduksi nih? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Rupanya pas udah di proses tuh udah banyak gitu loh. Pernah. Dan barang itu di reject semua. Iya di reject gitu ya. Di reject semua. Disuruh recycle semuanya. Ya nggak mau. Ya namanya. Itu bang dibuang. Enggak, recycle. Daur ulang lagi. Oh. Jadi kayak misalnya gini, kita punya botol plastik nih. Botol plastik ya kita katakan botol plastik aqua nih. Botol plastik aqua kan pasti dibuang ke pemulung ngambil dan dijual ke pengepul kayak botol gitu lah. Nanti botol itu nanti dijual ke pabrik jadi resin untuk pembuatan plastik lagi. Nah gitulah, dry recycle, daur ulang lagi. Ya itu yang kalau yang di reject itu ya udah recycle produksi ulang ya kita inspeksi lagi. Itu gara-gara apa bang biasanya dia di recycle gitu? Ya mungkin dari segi kualitas minyaknya yang on spec atau ada benda-benda asing dalamnya. Kadang-kadang kan namanya produksi 24 hour itu kan kita nggak tahu itu tiba-tiba terbaut jatuh atau apa gitu. Di situ ya makanya dicek nggak bisa. Dan quality control itu sebenarnya pekerjaan yang enak. Kenapa enak? Enak lah. Cuma kayak ngecek gitu aja ya? Ngecek, layak, enggak layak ya udah dicek. Kalau layak tapi semua itu dari bibir abang lah ya? Ya. Kalau bilang tidak layak, ya recycle. Ya recycle, gitu. Kalau nggak layak ini udah ke reject. Mau marah kok silakan. Jadi tiap hari itu aku terima komplain orang aja.